Hewan yang berbicara kepada manusia. Hewan yang keluar di hari kiamat. Berdasarkan kepercayaan umat Islam, salah satu tanda-tanda besar kiamat ialah munculnya hewan yang bisa berbicara kepada manusia. Hewan ini keluar saat umat manusia berada dalam kerusakan, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tenggelam dalam kemaksiatan. Disebutkan pula di dalam Al-Quran Al-Karim, وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Dan jika terjadi, telah ditetapkan keputusan atas mereka, kami keluarkan seekor hewan atau dabbah dari bumi yang berbicara kepada mereka, bahwa manusia tidak meyakini ayat-ayat kami. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang makhluk ini dan menyebutkan sifat-sifatnya. Diyakini bahwa hewan ini akan keluar dari Mekkah Al-Mukarramah. Makhluk ini melakukan hal-hal ajaib yang tidak biasa, seperti berbicara kepada manusia dan memberi tanda kepada wajah-wajah mereka. Rasulullah SAW telah bersabda, ada 3 hal yang jika mereka muncul, maka tidak berguna iman seseorang yang baru beriman setelah melihat mereka, atau mereka telah menuliskan kebaikan dalam iman mereka. Terbitnya matahari dari barat, Dajjal, dan dabbah, atau makhluk aneh. Seperti apakah sifat-sifat dabbah yang akan muncul di hari kiamat nanti? Al-Qurtubi menjelaskan tentang sifat dabbah ini. Di antaranya, diyakini bahwa dabbah ini merupakan sejenis hewan yang memiliki kerabat dengan unta Nabi Saleh alaihi salam. Ada pula yang berpendapat bahwa dabbah ini merupakan jasasah, yaitu makhluk yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW saat beliau menceritakan tentang Tamim Ad-Dari. Sebuah hadis panjang, di dalamnya dijelaskan bahwa Tamim dan rombongannya terbawa angin dan ombak hingga mereka terdampar di sebuah pulau. Dan di dalam pulau itu, Tamim bertemu dengan makhluk yang bernama Jasasa. Makhluk ini bisa berbicara, tubuhnya dipenuhi bulu, dan tidak jelas mana bagian depan dan mana bagian belakang dari tubuhnya. Dan di dalam pulau tersebut, Tamim Ad-Dari juga bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ada pula yang berpendapat, salah satunya Al-Qurtubi, bahwa dabbah yang dimaksud ini ialah seekor ular yang berada di tembok Ka'bah. Hewan ini muncul ketika Quraisy ingin membangun kembali Ka'bah dan telah berhasil disingkirkan. Namun riwayat ini tidak memiliki sumber yang jelas. Riwayat ini disebutkan dalam tafsir Asy-Syaukani. Abu Hatim menyebutkan bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dabbah ini pada dirinya ada bermacam warna, dan jarak antara kedua tanduknya ialah sejauh 1 farsakh, yaitu setara dengan 5,8 km. Sedangkan sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan bahwa dabbah ini seperti sebuah tombak besar. Sedangkan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib menjelaskan bahwa dabbah ini memiliki bulu, rambut, dan kaki. Dan dia tidak punya buntut. Dan dia memiliki jenggot. Apa yang dilakukan oleh dabbah ini? Ketika makhluk besar ini keluar dari tempatnya, maka dia akan memberikan tanda kepada orang mukmin dan orang kafir. Dari Ibnu Zubair diriwayatkan bahwa dabbah ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Nabi Sulaiman. Dia akan menyentuh wajah orang mukmin. Kemudian sentuhan itu meninggalkan titik berwarna putih, dan warna tersebut menyebar ke seluruh wajahnya. Sedangkan orang kafir juga disentuh, lalu sentuhan itu meninggalkan titik berwarna hitam, dan warna hitam itu menyebar ke seluruh wajahnya, sehingga terlihat jelas siapa yang mukmin dan siapa yang kafir. Sampai-sampai orang-orang saling bertemu di pasar dan menyapa dengan sebutan mukmin dan kafir. Dan dabbah ini juga akan mengatakan kepada mereka, kamu termasuk ahli surga dan kamu termasuk ahli neraka.
sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan sebelumnya. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan jika telah tetap ketentuan Allah atas mereka, kami keluarkan untuk mereka dabbah atau hewan misterius dari bumi yang berbicara kepada mereka bahwa manusia tidak meyakini ayat-ayat kami. Dan makna dari ayat ini ialah yang pertama bahwa dabbah atau hewan misterius ini akan berbicara dan berkomunikasi dengan manusia. Sebagaimana riwayat Ubay bin Ka'ab bahwa dabbah ini akan berbicara dengan manusia. Makna yang kedua, kata tukallimuhum di sini memiliki makna melukai dari kata kal. Ini adalah salah satu riwayat qiraah yang diriwayatkan melalui Ibnu Abbas, atau yang dimaksud ialah memberikan tanda kepada manusia. Sebagaimana hadis Abu Imamah bahwa dabbah ini akan memberikan tanda kepada hidung-hidung manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Zubair yang telah kita bahas sebelumnya. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk bersolawat kepada Habibina Muhammad SAW. Kemudian menekan tombol like, subscribe bagi yang belum, dan tuliskan komentar Anda di kolom komentar. Dan sebutkan juga usulan judul yang Anda inginkan jika Anda menginginkan judul tertentu yang ingin dibahas. Dan bagikan informasi penting ini kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.